Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kalian saudara-saudaraku di seluruh penjuru pelosok negeri ini? Sudah lama ya saya nggak membuat konten, dan ini baru sempat nih, baru bisa lagi membuat konten hari ini. Ini keadaan sudah normal kembali, sudah sehat kembali, dan akan melanjutkan untuk membuat konten-konten tentang si Tohing. Nah, di video pertama ini saya akan mengabarkan bahwa kemarin tanggal 5 kepolisian Pekanbaru menggerebek rumah penampungan ilegal. Nah, rumah penampungan ilegal untuk menampung imigran ilegal. Nah, jadi rumah penampungannya yang ilegal dan yang ditampung juga orang ilegal, si para Tohing ini. Jadi itu ada sebuah tempat untuk menampung para Rohingya yang dari Aceh pindah ke Pekanbaru secara ilegal. Mereka yang kabur-kabur dan minggat-minggat ternyata sudah disiapkan penampungan di Pekanbaru. Dan sudah pasti ada orang dalamnya dong. Nah, itu jumlahnya yang kegerebek kemarin di satu rumah di Pekanbaru itu jumlahnya ada 59 orang Rohingya, dan kemungkinan itu akan diberangkatkan melalui jalur belakang ke negara sebelah, yaitu di Malaysia. Namun pelaku yang menyiapkan lokasi penampungan ilegal ini, dia kabur, tidak tertangkap. Jadi 3 orang pelaku melarikan diri dan tidak tertangkap. Namun 90 orang Rohingyanya berhasil diamankan oleh kepolisian. Nah, itu dimasukin aja ke sel, diamankan biar nggak keluyuran kemana-mana lagi. Kalau dibiarkan nanti meluas tuh kemana-mana, ke seluruh daerah di Indonesia akan diisi semua oleh para si Tohing ini. Nah, ini yang perlu dibahas lagi. Orang dalamnya ini, sebenarnya orang dalamnya yang perlu dicari itu siapa? Itu yang harus diberantas habis. Itu orang dalamnya. Selama ada orang dalam, ada orang Indonesia sendiri yang membantu mereka untuk menyiapkan tempat untuk melarikan diri dari penampungan, sehingga menyebar ke daerah-daerah lain selain Aceh sebagai tempat mereka masuk. Nah, kalau si orang dalamnya ini tidak ditangkap sampai kapanpun, ya mereka akan tetap berkeliaran seperti itu. Jadi kepolisian itu harus bisa mengungkap siapa nih orang dalam yang bisa membawa mereka dari Aceh sampai ke Pekanbaru, dan siapa yang menyiapkan tempat di Pekanbaru. Itu yang harus dipegang. Itu rumah milik siapa? Nggak mungkin dong rumah yang dijadikan sebagai penampungan itu nggak ada pemiliknya. Tangkap tuh pemiliknya. Yang bermain di dalam itu siapa aja, interogasi semua itu pemilik rumah itu dan para Tohing yang ada di sana. Pasti nanti ketemu. Nah, ketika ketemu orang dalamnya tuh, selesaikan dulu orang dalamnya. Kalau si agen-agen yang dari Bangladesh dari mana itu belakangan. Yang penting orang dalamnya dulu yang diselesaikan. Kalau orang dalam sudah selesai dipegang, selesai semuanya. Nah, mungkin video pertama ini singkat saja, mungkin hanya kabarnya tentang penggerbekan kemarin tanggal 5 oleh kepolisian di Pekanbaru. Adanya 59 orang di dalam penampungan ilegal. Jadi orang ilegal ditampung di tempat ilegal juga. Ya, yang penting saya sudah mengisi konten karena kemarin saya diberi ucapan selamat oleh Ridwan Fahmi yang dari Aceh, yang dulu sempat mengatakan saya sebagai monyet Lampung. Saya di WA diberi ucapan selamat. Selamat, channel Anda di banned. Itu ulah saya katanya. Di banned dari mana? Lah, ini channel masih aktif sampai sekarang karena kemarin lagi nggak enak badan aja, nggak membuat konten. Dan saya dibilang goblok, dibilang bodoh, dibilang tolol karena apa? Mereaction konten dia. Jadi channel saya di banned oleh YouTube. Sebenarnya yang bodoh itu dia. Tahu nggak channel di banned itu seperti apa? Dan dia melampirkan bukti. Nah, di WA di screenshot lah, ini ulah saya katanya. Lah, udah ulah dia sendiri yang melaporkan channel saya ke YouTube, kok malah dikirim ke WA saya buktinya kan. Sini dia.
Aduh, kacau memang. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu untuk video pertama ini. Ya, terima kasih ucapan selamat dari Mas Ridwan Fahmi, orang terpintar tercerdas di seluruh penjuru pelosok negeri ini. Tidak ada yang melebihi dia cerdasnya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya.